Saya lanjutin Pak Kapolri. Tadi saya sudah masuk secara nasional. Ini ada kelompok Santoso, ada kelompok ya katakanlah Bahrum Naim. Kemudian juga saya kira kelompok Jamaah Islamiyah juga, walaupun Nasir udah bertaubat tapi belum selesai. Apakah kelompok aliran Nasir ini kemudian jadi ISIS juga atau tidak, atau malah mereka bermusuhan? Ini peta ini yang publik belum terungkap. Yang kedua ya tentu saja ada yang menganggap, tidak lepas juga sampai hari ini ada yang menganggap bahwa ini rekayasa aja. Terima kasih Pak Karni. Saya memang mencatat ada beberapa organisasi yang memang radikal, mulai Jamaah Islamiyah, ada Laskar Jundullah, ada Mujahidin Indonesia Timur, ada Mujahidin Indonesia Barat, ada NII, dan seterusnya. Kalau nggak salah ada 9 semuanya. Ini adalah kelompok-kelompok radikal, tetapi memang ada beberapa yang aktif melakukan kekerasan, jadi tidak semuanya melakukan kekerasan. Nah, satu sama lain tentu mereka bisa saja itu berkolaborasi, apalagi untuk pengikut-pengikut yang muda yang punya energinya cukup tinggi, ini biasanya tidak sabaran, ini biasanya bisa saja bergabung dengan yang aktif. Tetapi bisa saja sel-sel ini, modus operandi mereka itu selnya terputus, membuat sel sendiri kecil yang terlepas dari induknya, sehingga ini mengatakan bahwa saya bukan organisasi ini, oh saya bukan organisasi ini, tetapi sebetulnya itu adalah bagian dari taktis mereka supaya kelompok ini tidak dicap melakukan aksi-aksi teror. Itu bisa saja itu terjadi, itu bagian dari modus. Nah, kemudian yang terkait dengan bom ini seolah-olah ini rekayasa, ini barangkali saya ingin tegaskan bahwa ini tidak benar. Ini tidak benar. Bagaimana mungkin kita bisa mengorbankan banyak orang begitu hanya untuk kepentingan itu? Kita tidak ada sedikit pun pikiran itu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kalau toh ini dikait-kaitkan misalnya bertepatan dengan adanya peninjauan kembali oleh ABB, saya pikir tidak, karena kita proses ini melalui proses yang sejak bulan Desember yang lalu. Kita sudah ada informasinya, kemudian kita sudah tahu target-target mereka, kemudian sebagian sudah kita bisa lakukan penangkapan. Nah, ini ada kembali teror seperti ini, seolah-olah ini ada kaitannya, ada anggapan bahwa itu direkayasa. Saya pikir tidak benar yang seperti itu. Kita mengorbankan banyak orang hanya untuk membuat rekayasa karena adanya PK. Ini sangat naif sekali barangkali kalau itu dilakukan. Baik, sekali lagi terima kasih Jenderal, dan mudah-mudahan Jenderal nggak kapok datang ke LC untuk episode yang akan datang. Dan pemirsa, Kapolri memang dipanggil oleh Presiden malam ini untuk rapat, dan kita ucapkan selamat jalan. Terima kasih. Saya minta dilanjutkan justru oleh Jenderal Petrus Reiner Golose, Deputi 3 BNPT.
Terima kasih Bang Karni. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada anggota Polri, khususnya Kapolda Metro dan jajarannya atas terungkapnya dengan cepat, Bang Karni. Setelah tadi yang dikatakan nama-nama oleh Pak Kapolda, satu nama yang menarik bagi saya adalah Sunakin alias Afif. Afif ini dibebaskan tahun 2015 dan mendapat remisi. Harusnya vonisnya 7 tahun Bang Karni, tetapi mendapat pengurangan karena berkelakuan baik di lembaga pemasyarakatan. Jadi kita lihat ini mereka di dalam penjara kelihatannya baik. Ini menjadi PR bagi stakeholder seluruh kita. Polisi, para ulama, aparat pemerintah dan sebagainya. Kita memberikan dia. Jadi dia baru keluar tanggal 18 Agustus tahun 2015. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang target-target yang seperti Bang Karni katakan tadi, ini tidak akan berhenti. Yang bisa menghentikan adalah bagaimana kita melakukan, tidak bisa hanya dengan hard approach. Tadi sudah katakan, tetapi harus dengan soft approach. Namun tidak juga melakukan upaya ini hanya dengan penegakan hukum. Kita lihat dalam siklus yang terjadi ini, rata-rata mereka mulai daripada penyidikan, penuntutan, pengadilan, kemudian masuk dalam lembaga pemasyarakatan ini, semua ini mendapat hak asasi yang benar, yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi setelah dia keluar, dia bermain lagi. Sampai dengan sekarang ini lebih daripada 40 tersangka itu atau yang sudah pernah menjadi terdakwa melakukan lagi. Nah ini proses ini, sirkulasi seperti ini, apakah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah? Saya rasa ini menjadi tanggung jawab kita semua. Sehingga program mulai daripada kita melakukan hard approach, law enforcement, kemudian kita masuk kepada soft approach, follow by soft approach, kita melakukan deradikalisasi, kontraradikalisasi yang sudah dilakukan. Sudah dilakukan pun sebenarnya mereka masih berbalik. Jadi sebenarnya seperti contoh Afif itu sudah pernah melakukan, ada prosesnya Bang Karni. Udah ada proses, tetapi di dalam lembaga pemasyarakatan sendiri mereka berkelahi dengan yang lain. Jadi ini seperti ini bagaimana pemecahannya, mungkin kita juga minta saran daripada tokoh-tokoh yang lain sehingga kita bisa lakukan. Baik, Jenderal Petrus, kita rehat sejenak.